Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Sudah siap untuk membelajar kali ini? Mari kita ikuti pembelajaran selengkapnya dengan seksama ya. Siapkan alat tulisnya dan juga bukunya. Langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Kita kali ini akan pelajari pembelajaran daring kelas 4 ya, muatan bahasa Indonesia. Kita masuk bab gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf. Pengertian paragraf ya. Pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan tulisannya diambil dengan garis baru atau alinea ya. Contohnya ya ini, pada tulisan saya ini ya, masuk ke dalam sekitar 1 sampai 1,5 cm itu adalah paragraf atau alinea ya. Jadi seperti itu adalah contoh paragraf atau alinea ya, dengan masuk garis dimulai dengan garis baru ya. Jadi kalau alinea, paragraf sebenarnya sama saja ya, beda dalam penyebutan atau pelafalannya ya. Itu tentang paragraf atau pengertian dari paragraf. Jadi jangan bingung mana itu paragraf atau alinea ya. Pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalian perlu paham lagi, ini ada gagasan pokok, gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan dengan pendukung? Mari kita cari tahu bersama. Namun belum lebih jauh, kalian perlu tahu yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Nah, kalimat utama yaitu kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama, itu adalah kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang berisi penjelasan dari kalimat utama. Jadi kalimat utama diberi uraian, penjelasan, itu namanya kalimat penjelas. Jangan sampai terbalik ya, mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Ingat, dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama ya, dan disertai beberapa kalimat penjelas. Ingat, satu paragraf hanya ada satu kalimat utama, sedangkan lainnya merupakan kalimat penjelas ya. Jangan lupa diingat dengan baik yang disebut dengan kalimat utama dan sekaligus kalimat penjelas ya, karena itu penting. Nanti kalau kalian sedikit saja keliru atau apa istilahnya lupa, nanti berakibat fatal. Karena hubungannya apa? Ada hubungannya dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, baiklah, sekarang kita masuk pada pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Nah, sedangkan gagasan pokok ini ya, itu diambil dari kalimat utama. Dan kalimat gagasan pendukung itu merupakan penjelasan atau uraian informasi dari suatu gagasan pokok ya. Itu penjabarannya. Adapun ciri-ciri gagasan pokok yaitu ya, ada kalau salah ada 5 atau 6 ya. Yang pertama, memiliki topik permasalahan yang bisa dijabarkan. Nah, itu ya. Jadi bisa diuraikan, dijabarkan itu ya. Yang kedua, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf ya. Yang ketiga, memiliki makna yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Tuh ya, gagasan pokok ciri-cirinya. Yang keempat, disusun tanpa kata sambung atau transisi. Kata sambung apa? Bisa dengan, dan, atau, walaupun. Nah, itu adalah transisi atau kata sambung. Yang kelima, dapat ditemukan di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Itu adalah ciri-ciri dari gagasan pokok ya. Sekarang jenis-jenis paragraf. Ada berapa jenis paragraf? Nah, kalian perlu tahu ya. Ada 2. Ya. Yang pertama, paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf yang memiliki gagasan pokok di awal paragraf ya. Gagasan pokoknya di awal, namanya
paragraf deduktif, dan yang kedua adalah paragraf induktif. Apa itu? Paragraf yang gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Kalau di awal namanya deduktif, kalau di akhir namanya induktif. Jangan kebalik ya. Kebanyakan dalam memahami ini banyak yang terbalik ya. Nah, ayo berlatih mencari gagasan pokok dan gagasan mendukung. Agar kalian lebih cermat lagi, mari kita simak teks atau paragraf berikut agar tahu mana itu gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Rumah gadang ya. Rumah gadang adalah rumah tradisional suku Minang yang dapat dijumpai di Sumatera Barat. Rumah ini juga disebut rumah Baanjuang oleh masyarakat setempat. Rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Misalnya, ketentuan mengenai jumlah kamar yang bergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah, memiliki keluarga induk dari suku atau kelompok tertentu. Secara turun-temurun, rumah gadang hanya dimiliki serta diwarisi dari dan kepada perempuan kelompok tersebut. Nah, dari uraian paragraf yang di rumah gadang ini, nah kita diminta untuk menentukan gagasan pokoknya sekaligus gagasan mendukungnya. Ingat ya, gagasan pokok itu biasanya diambil dari kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan kalimat utamanya di mana? Iya, kalimat utama terletak di awal paragraf. Rumah gadang adalah rumah tradisional suku Minang yang dapat dijumpai di Sumatera Barat. Nah, dari kalimat utama ini kita olah menjadi gagasan pokok. Dari situ maka dapat kita tarik benang merahnya, yaitu rumah tradisional orang Minang adalah bernama rumah gadang. Atau ya, saya ulangi, rumah tradisional orang Minang disebut rumah gadang. Itu boleh. Atau nama rumah adat, nama rumah tradisional orang Minang adalah rumah gadang. Nah, itu tadi ya, sedikit wawasan kita tentang gagasan pokok dan gagasan mendukung. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Ingat, tetap semangat belajar, tetap olahraga, senantiasa berdoa, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian dulu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.